Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini, walaupun dengan keadaan di saat pandemi seperti ini, kita dapat masih bisa melangsungkan kegiatan pembelajaran. Untuk memulai kegiatan pembelajaran di pagi ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, yaitu membaca surat Al-Fatihah ya, untuk membuka pelajaran. Mari kita mulai dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Semoga dengan kegiatan berdoa tadi dapat menambah lancarnya kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi yang akan saya ajarkan, yang akan dipelajari hari ini ya. Langkah pertama, kita akan silahkan bagi anak-anak yang untuk terlebih dahulu mengisi daftar hadir ya, yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Kemudian setelah selesai absen, kita kembali lagi ke laman grup WA untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Di sini materi ini nanti yang akan saya ajarkan yaitu mengenai ketentuan sholat jamak qashar ya, yaitu untuk apa sih fungsinya, apa sih tujuannya. Nah, kalau mengenai garis besarnya ya, kita nanti akan belajar sholat jamak qashar, bagaimana nanti ketika kita di perjalanan ataupun kita sedang melakukan suatu, ada kepentingan atau uzur, bagaimana kita sholat, bagaimana tetap melaksanakan syariat Islam. Maka dari itu kita mempelajari yang namanya yaitu sholat jamak qashar. Nah, nanti di situ akan dijelaskan. Baik, selanjutnya kalau kita sudah melaksanakan sholat nanti kan sudah enak, berarti tanggungannya sudah selesai ya. Nah, untuk kompetensi-kompetensi yang harus anak-anak capai, yaitu dari materi ini nanti bertujuan untuk mengetahui, memahami apa itu pengertian dari sholat jamak qashar, ketentuan dari sholat jamak qashar tersebut, dan juga niatnya bagaimana supaya ketika kita nanti di saat perjalanan ataupun ada uzur yang menghalangi sholat kita bisa menjamaknya. Kita sudah tahu ilmunya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, maka nanti apapun itu akan menjadi semakin mudah, dapat mendapatkan suatu keringanan tanpa meninggalkan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Oke, maka dari itu Bapak menghimbau untuk kepada teman-teman semua untuk memperhatikan, untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan nantinya, supaya materi ini walaupun kita di saat seperti ini kondisi daring, kita harus tetap melangsungkan suatu pembelajaran. Karena pembelajaran ini dapat bermanfaat ke depannya untuk kita semua. Dan juga tujuan dari negara pemerintah melakukan suatu pembelajaran di saat pandemi seperti ini supaya karena supaya kompetensi-kompetensi yang diajarkan di peserta didik nantinya untuk kedepannya suatu bangsa itu tidak ketinggalan. Kita bisa melakukan suatu daring seperti ini ya, walaupun ada suatu kendala pandemik seperti ini, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka kembali seperti dahulu kala. Baik, untuk itu mari kita langsungkan saja pembelajaran pada hari ini ya.
Baik, silahkan untuk teman-teman dibuka materinya dahulu yang sudah saya kirim melalui via WA, WhatsApp, grup. Silahkan dibuka dahulu. Akan saya jelaskan yang pertama mengenai pengertian sholat jamak qashar. Pengertian sholat jamak dahulu ya. Pengertian sholat jamak. Sholat jamak itu merupakan sholat yang menggabungkan antara dua sholat fardu yang dilaksanakan pada suatu waktu di awal maupun di akhir. Maksudnya seperti ini. Nah, sholat jamak ini kita menjadikan satu antara dua waktu sholat digabung menjadi satu waktu. Itu bisa dilakukan di awal atau di akhir. Misalnya gini, contohnya sholat bisa dijamak adalah ada empat waktu yang bisa dijamak. Yang pertama zuhur dengan asyar, kemudian maghrib dengan isya. Selain itu nggak bisa, subuh itu nggak bisa dijamak. Nah, contohnya dua sholat digabung menjadi satu, yaitu sholat apa? Sholat duhur dengan sholat asar. Nah, sholat tersebut bisa dilakukan di awal waktu, yaitu dilakukan pada waktu duhur, ataupun dilakukan di akhir, yaitu di waktu asar. Nah, apakah kita boleh juga melakukan suatu sholat jamak ya supaya kita mempermudah untuk kegiatan sholat kita? Jawabannya yaitu boleh ketika memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, sholat jamak ini mempunyai beberapa syarat. Nah, gimana sih orang yang boleh melaksanakan sholat jamak itu? Apa saja syaratnya? Dan orangnya seperti apa yang boleh melaksanakan sholat jamak itu? Nah, yang pertama yaitu orang yang diperbolehkan melakukan sholat jamak yaitu orang yang sedang dalam keadaan sakit ataupun uzur yang berkepanjangan. Jadi ada orang yang sakit ataupun melakukan uzur itu suatu halangan yang berkepanjangan. Nah, itu orang itu boleh menjamak waktunya, menjamak sholatnya maksudnya. Yang kedua, orang sedang dalam keadaan bepergian jauh atau musafir. Nah, ini yang sering dilakukan umat Islam ketika melakukan suatu perjalanan. Misalkan perjalanan yang menempuh jarak, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa kita ketika bepergian lebih dari 80 km itu boleh menjamak sholatnya. Contohnya bepergian dari Ponorogo misalnya ke Sulawesi misalnya. Nah, ketika di dalam perjalanan kita melakukan perjalanan untuk melakukan perjalanan ke Sulawesi misalnya, itu kan sudah jauh banget, sudah jauh, dan itu melewati beberapa waktu sholat. Nah, ketika kita berangkatnya dari Ponorogo misalnya jam 9 pagi dan ketika jam 12 siang itu sudah masuk sholat, tetapi kita masih di perjalanan, katakanlah seperti itu, sehingga waktu sholat zuhurnya habis. Nah, itu kita bisa berniat menjamak sholatnya. Nanti saya kerjakan sholat zuhur menjamak menjadi asar, dikerjakan di waktu asar ketika sholat asar. Nah, itu orang yang dalam keadaan bepergian jauh atau musafir. Nah, kemudian apalagi apa itu syarat sahnya melakukan sholat jamak? Syarat melakukan sholat jamak itu juga sama seperti sholat pada umumnya. Yang pertama niat, berniat melaksanakan sholat jamak, jamak baik jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, saya jelaskan dulu apa itu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak itu ada dua ya, sholat jamak. Sholat jamak dibagi dua. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim, yaitu sholat jamak yang digabungkan antara dua waktu sholat fardu yang pelaksanaan sholatnya dilakukan di awal. Misalnya zuhur dengan asar
dilakukan di waktu zuhur, dan maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib. Nah, yang kedua jamak takhir. Jamak takhir itu penggabungan antara dua sholat fardu yang pelaksanaannya dilakukan di waktu akhir. Suatu contoh misalkan sholat zuhur dengan asar dilakukan di waktu asar, sholat maghrib dengan isya dijamak dilakukan di waktu isya. Jadi maghribnya tidak melakukan sholat karena ada uzur atau kepentingan tadi, itu dikerjakan di waktu isya. Nah, yang kedua syaratnya yaitu sholat dikerjakan secara urut. Maksudnya urut di sini adalah ketika kita sudah melaksanakan sholat, syaratnya ya kita suci dahulu, kita berwudu. Setelah itu kita niat melaksanakan sholat jamak. Ya kita takbiratul ihram, kita membaca Fatihah sampai akhir seperti sholat biasanya. Ya itu dilakukan secara urut, tidak boleh dicelong-celing, itu nggak boleh. Yang ketiga, tidak ada selingan ataupun ketika melakukan dua sholat fardu tersebut. Yang dimaksud selingan di sini adalah suatu kegiatan yang menghalangi berlangsungnya dua sholat tersebut. Misalnya sholat ketika kita melaksanakan sholat jamak takdim misalnya di awal waktu zuhur, ketika sudah melaksanakan sholat tersebut, kita tidak usah melakukan sholat qobliyah atau ba'diyah. Nah, jadi di antara ketika melaksanakan dua sholat itu, ketika sudah melaksanakan sholat jamak di waktu jamak takdim, contohnya sholat zuhur, itu ketika sudah selesai mau mengerjakan sholat yang asar misalnya kita melaksanakan sholat sunnah asar terlebih dahulu, itu nggak usah. Jadi langsung antara sholat jamak di waktu yang dilakukan di awal tadi, yang zuhur asar itu langsung jadi satu. Jadi tidak ada selingan, itu maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya jamak takhir. Jamak takhir yaitu jamak takhir sudah dilakukan. Nah, cara melaksanakan sholat jamak ini adalah seperti sholat biasanya, sudah saya katakan di awal tadi. Tinggal memilih apakah kita melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir. Bacaannya, terus gerakannya, rokaatnya, serta rukun-rukunnya itu tidak membedakan, tidak ada yang beda kecuali niatnya. Nah ya, seperti itu ketentuan-ketentuan yang ada pada saat melakukan sholat jamak. Nah, itu pengertian dari sholat jamak dan ketentuan sholat jamak. Selanjutnya, pengertian sholat jamak plus qashar. Nah, di sini artinya jamak yaitu menggabungkan dua waktu, dan qashar itu artinya meringkas. Jadi dua waktu tadi diringkas menjadi satu waktu. Nah ya, dan rokaatnya dipendekkan atau diringkas. Jadi pengertiannya seperti ini. Sholat jamak qashar adalah sholat dua waktu yang digabung bersama-sama dalam satu waktu, yang mana bilangan rokaatnya diringkas sekalian. Nah, waktu sholat jamak qashar itu sendiri tergantung orang yang melakukannya, apakah di awal waktu atau jamak takdim, dan atau di akhir waktu atau jamak takhir. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan cara melaksanakan sholat jamak qashar yaitu dibagi menjadi dua macam. Sama, sholat jamak takdim yang dilakukan di awal, dan sholat jamak takhir yang dilakukan di akhir. Seperti tadi, seperti contoh yang saya contohkan di waktu pengertian penjelasan sholat jamak tadi. Intinya sama, yang membedakan adalah hanya niatnya dan jumlah rokaatnya. Jadi seperti itu. Nah, jika di dalam sholat jamak qashar takdim ya, misalnya takdim dilakukan di waktu zuhur. Ketika misalnya contoh sholat zuhur dan asar,
yang semuanya digabungkan pada waktu zuhur dan dilaksanakan pada waktu zuhur juga. Masing-masing hanya dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Jadi zuhur itu aslinya kan 4 rakaat dan asar juga 4 rakaat. Nah, itu ketika dijamak qashar takdim, nah itu nanti rakaatnya sholat zuhur berubah menjadi 2 rakaat dan sholat asar pun menjadi 2 rakaat. Jadi seperti itu. Kalau yang qashar pun juga sama. Ketika maghrib isya dilakukan di waktu akhir di isya, sholatnya maghrib itu menjadi 2 rakaat dan isyanya juga 2 rakaat, kan aslinya 4 rakaat sama yang maghribnya 3 rakaat seperti itu. Oke, selanjutnya yang ditanyakan selanjutnya yang belum saya jelaskan yaitu mengenai bagaimana sih niatnya, niat melaksanakan sholat jamak. Baik, mengenai selanjutnya kita akan mempelajari yaitu bagaimana sih terus niatnya sholat dari jamak takdim maupun jamak takhir tersebut. Yang pertama saya contohkan niat dari sholat jamak takdim. Contohnya adalah sholat zuhur dengan asar, yaitu gini niatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri ma'al jamak takdim ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kalau zuhur dikerjakan dengan asar, dijamak takhir di waktu asar, yaitu niatnya usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jamak takhiri ma'muman lillahi ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, sama itu nanti sholat maghrib dengan isya juga seperti itu niatnya. Nah, ataupun gini, misalnya sholat maghrib dengan isya ya, jadi niatnya seperti ini. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jamak takdimi ma'muman lillahi ta'ala. Ma'muman atau imaman ya, tergantung posisi kita sebagai apa. Kalau kita sebagai imam ya imaman lillahi ta'ala. Kalau sebagai makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau sendiri ya langsung saja jamak takdimi lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan sholat qashar, melakukan sholat jamak dan ditambah dengan qashar, itu rakaatnya menjadi 2 rakaat. Saya contohkan gini, sholat zuhur di jamak takdim dengan sholat asar secara qashar diringkas. Jadi niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jamak takdimi qashron lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jamak takdimi qashron lillahi ta'ala. Jadi niatnya seperti itu. Nah, kalau niatnya sholat maghrib di jamak takdim dengan asar secara qashar, yaitu usolli fardhul maghribi raka'ataini majmu'an bil isya'i jamak takdimi qashron lillahi ta'ala. Jadi niatnya seperti itu. Kalau di jamak takhir ya niatnya tinggal merubah usolli fardhul maghribi raka'ataini majmu'an bil isya'i jamak takhiri qashron lillahi ta'ala. Jadi niatnya seperti itu ya. Baik, mengenai materi pada hari ini yang saya sampaikan, saya rasa cukup materi hari ini. Nah, selanjutnya tugasnya anak-anak yaitu silahkan jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Apapun itu mengenai materi sholat jamak silahkan ditanyakan. Dan selanjutnya untuk
menambah pemahaman kalian, silahkan materi yang saya kirimkan itu ditulis atau dirangkum, ditulis di buku tulis masing-masing, supaya apa, kalian secara kalau memahami itu, kalau dengan menulis itu pasti kalian akan lebih paham daripada kalian hanya mendengarkan dari penjelasan saya. Nah, untuk itu tugasnya silahkan nanti ditulis di buku masing-masing, dan pertemuan minggu depan silahkan dikumpulkan di sekolahan. Kalau tidak, kalian silahkan foto. Kalian foto, kalian kirim ke saya. Yang dikirim adalah berupa tulisan tangan kalian sendiri. Baik, jika ada yang belum jelas, mari kita diskusikan bersama-sama ya. Dari penjelasan saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.